Ahmad Jani beserta tim. Selamat datang juga kepada Bapak Sahat Parulian Tembunan SE selaku anggota DPRD Kota Batam beserta tim. Selanjutnya, mari kita persilahkan kata sambutan dari Bapak Pemimpin LPK Kaloma Academy, Pak Alfian. Mari kita beri tepuk tangan. Ya, selamat siang semuanya. Ya masih segar-segar ya, barusan makan siang ya, tapi jangan habis makan siang ini biasanya ngantuk ini ya. Tapi sekarang jangan ngantuk karena baru pembukaan acara. Oke. Nah, habis nanti pembukaan, nah kita ada materi yang kita akan sampaikan. Oke, ya seperti itu. Nah, terima kasih pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang mewakili Pak Jaini ya dari bidang vokasi dan produktivitas yang telah mempercayakan Paloma Academy untuk melaksanakan kegiatan BIMTEK dan sertifikasi bidang SPARK. Itu juga dengan Pak Sahat selaku anggota DPRD yang memberikan pokir Pak ya kepada kami untuk dilaksanakan di tahun ini ya. Nah teman-teman ini adalah upgrading skill, oke? Jadi teman-teman yang sudah sudah di bidang SPA selama ini bekerja, nah bagaimana kita upgrade skill teman-teman yaitu melalui BIMTEK dan sertifikasi. Jadi ada 5-6 hari nanti akan pelatihan di sini. Nah 2 hari terakhir itu adalah ujian, ya uji kompetensi supaya apa yang dilakukan sehari-hari ya, nanti diuji. Ya setelah kita akan berikan juga bimbingan pelatihan, bimbingan sertifikasi juga di sini. Nah nanti di hari terakhir itu ada ujian. Nah ujian ini ya bukan dari kita, ujian dari asesor lembaga sertifikasi profesi ya pariwisata pesona Indonesia dari Jakarta. Oke, asesor juga dari Jakarta nanti. Nah, mereka yang akan menguji. Nah, kita di sini hanya melatih dan nanti dari tim dari Jakarta akan menguji teman-teman sekalian. Oke, makanya pergunakan waktu-waktunya dalam masa belajar supaya semua apa yang mungkin dapatnya dari hanya praktek aja ya, hanya praktek, tahunya otodidak atau apa. Nah, di sini nanti dibekali dengan teori dan pengetahuan lainnya. Oke, kenapa? Karena kita terapis ini bukan tukang pijat. Ya, bukan tukang pijat, tapi terapis ini adalah tenaga profesional, penyehat tradisional. Kalau kita di bidang kesehatan sudah ada penyehat tradisional. Oke. Nah, jadi itu ya, kami ucapkan selamat ya, terus ikuti ya untuk acara BIMTEK dan sertifikasi ini dengan semangat, dengan antusias. Oke, seperti itu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan 2 bait pantun. Ya. Pohon ara dibuat gubuk. Cakep. Sangat bau karena terasi. Maaf tidak balas karena sibuk. Selamat mengikuti BIMTEK sertifikasi. Sayang kumbang mencari makan, di tepi kali ditanam melati. BIMTEK sertifikasi selamat diucapkan. Semua kegiatan Tuhan berkati. Terima kasih. Berikutnya kata sambutan dari Bapak Sahat Parulian SE selaku anggota DPRD Kota Batam. Kita beri tepuk tangan. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Siang. Bisa jawab luar biasa nggak kalau saya tanya selamat siang? Selamat siang. Luar biasa. Belum kedengaran. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Jaini, Pak Rajesh yang dari Disnaker, Pak Alfian, sama istri tercinta Bu Jenny, ya, sama Bapak Ibu adik-adik sekalian peserta BIMTEK pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan, kita bisa diberikan kesehatan, terutama kita bisa melewati masa COVID yang kemarin ya. Kalau tidak, kita tidak bisa buat acara ini sampai hari ini. Jadi yang kita lakukan pada hari ini adalah program-program oleh pemerintah Kota Batam. Ya, jadi di mana program ini dari kegiatan dari kami sebagai anggota DPRD yang melakukan program bekerja sama dengan rencana kerja daripada Disnaker. Program ini kita buat dari pemikiran
bagaimana menghadapi ke depan program pariwisata yang sudah dicanangkan oleh Pemko Batam. Ya, kita lihat Batam ke depan menjadi kota pariwisata. Ya, kota pariwisata. Tentu kota pariwisata salah satunya adalah yang dikunjungi oleh turis bertamasya dengan kegiatan spa, ya, lalu massage, ya, lalu dan potong rambut dan macam-macam, Pak, ya. Ya. Dan saya di Komisi 2, ya, melihat pendapatan dari spa dan hotel itu paling banyak untuk pendapatan kita di Kota Batam. Tepuk tangan. Dan adik-adik sekalian ini adalah salah satu, ya kan, yang ikut menyumbang kemajuan Kota Batam nantinya. Ya, makanya program ini kita buat segera. Kemarin kita juga bikin, Pak Jenny, ya, tour guide, Pak Alfian. Ya, tour guide juga salah satu yang mendukung oleh pariwisata. Dan hari ini kita spa. Inilah landasan dan pemikiran kita yang menjadi juga pekerjaan kita bersama tentunya. Jadi adik-adik, nanti di dalam pelaksanaannya manfaatkan waktu ini sebaik mungkin, ya. Mungkin sekarang kalau nanti mendapat sertifikasi, Pak, ya, bisa buka sendiri, ya, kalau betul, sudah, ya. Betul, Pak, ya. Ya, saya kalau bawa tamu, maaf nih Pak Jenny, selalu saya bilang spot masa saja, ya kan. Tapi coba kalau jam-jam peak season dia, kalau hari libur penuh, saya bisa ngantri sampai jam 9 malam katanya, ya Pak. Iya, itu spot masa itu, ya. Jadi adik-adik juga awal daripada berpikir juga untuk mandiri nantinya. Ya, pergunakan kesempatan. Banyak bertanya dengan Bu Jenny. Bu Jenny ini udah lama di bagian ini, ya Bu, ya. Saya kenal Bu Jenny sudah lama, ya. Ya, bisa aja nanti bermacam perbincangan, tukar pikiran, ada usaha-usaha lain di bidang ini yang lebih yang berhubungan. Ya, saya kira begitu, Pak. Pak Rajes, terima kasih. Dan Pak Jenny, jadwalnya sudah dijadwalkan. Dan juga Pak Alfian. Ya, makasih juga Pak Jenny pelaksanaan pada hari ini. Jadi selamat buat adik-adik sekalian, ya. Terima kasih, selamat belajar. Ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya penggemar Andri Wongso masalahnya. Pak Jenny, saya penggemar Andri Wongso. Kalau lihat YouTuber Andri Wongso, itu adalah motivator nomor 1 Indonesia. Ya, membuat kita selalu bergerak inovatif, lincah, ya, tanpa beban. Jadi lihat nanti Andri Wongso, karena saya muridnya termasuk di Batam ini, ya. Oke, ya. Oke. Yang kedua, saya mau sampaikan yang sangat penting, ya. Batam menjadi kota baru, kota modern, ya. Pak Rudi sebagai wali kota kita, yang menyampaikan salam buat kalian semua, adik-adik, ya. Semoga kalian juga ke depan, ya, yang tadi saya sampaikan menjadi juga entrepreneur pengusaha yang bisa memajukan kota Batam. Terima kasih, ya. Salam hormat dari saya. Oh, nama saya belum kenal, ya? Belum, ya? Sudah kenal, ya? Ya, beberapa ibu sudah kenal. Nama saya Sahat Parulian Tambunan. Saya tinggal di Anggrek Mas 1. Saya anggota DPRD dari Partai Demokrat, dari Dapil Lubuk Baja Batam Kota. Jadi daerah ini menjadi daerah pemilihan saya juga. Ada yang tinggal Nagoya nggak? Batam Center? Nggak ada. Apa-apa saudaranya yang pilih nanti. Ya, saya dari Partai Demokrat, ya, di Komisi 2 bagian pendapatan.
Jadi kalau soal pendapatan, kami bagian untuk menangani itu. Jadi kami bisa mendapatkan pendapatan dari 1,6 triliun itu, Pak. Dikelola oleh Komisi 2 ya, dengan tim perangkat-perangkat kedinasnya. Jadi memang pekerjaan di Komisi 2 itu berhubungan dengan keuangan, ya, keuangan termasuk pajak-pajak restoran, pajak itu. Ya saya kira itu. Terima kasih. Salam hormat dari saya. Berikutnya kami persilakan kata sambutan dari Bapak Kepala Dinas Ketenagakerja Kota Batam atau yang mewakili sekaligus membuka acara kegiatan BIMTEK kita. Izin. Ya, mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sahat Parulian, anggota DPRD Kota Batam dari Komisi 2 ya. Masih ingat tempat tinggalnya tadi di mana? Kemudian yang kami hormati Ketua LPK Paloma Academy, Bapak Alfian, dan Ibu Jenny. Kemudian sahabat saya Bapak Rajes dan peserta sekalian yang kami banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia sekali pada siang hari ini kita dipertemukan dalam program bimbingan teknis dan sertifikasi bidang SEPA level 2 ya. Dan yang membuat lebih bahagia lagi karena biasanya Bapak Dewan ini sibuk sekali, tapi beliau bisa hadir di sini pada kesempatan kali ini. Jadi beliau yang memiliki kegiatan ini. Jadi kegiatan ini sebenarnya setiap anggota Dewan itu memiliki dana yang dikelola oleh beliau, tetapi kemudian dititipkan ke dinas karena beliau tidak bisa langsung eksekusi sendiri. Jadi kami yang diperintahkan melalui dana, namanya dana pokir, pokok-pokok pikiran. Jadi dititipkan di kami, kemudian kami laksanakan. Nah, kemudian kami juga tidak bisa melaksanakan sendiri, sehingga kami harus menunjuk atau kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja sesuai dengan peraturan Permenaker nomor 8 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi kami tidak bisa ini bekerja sama dengan LPK. Nanti LPK yang akan mentrainer atau membimbing atau memberikan pelatihan kepada para peserta sekalian terkait dengan SEPA level 2. Nah, kalau ini level 2 berarti ada level satunya ya. Berarti level satunya kita anggap sudah lulus lah, ya kan? Level 1 memang nggak ada Pak, maaf Pak. Nggak ada ya? Level 2 dia. Oh, Ya. saya sih nggak tahu berarti. Langsung level 2. Iya, betul. Berarti dari apa? Pelaksana di lapangan yang sudah membidangi di bidang ini, kemudian sekarang dicoba untuk dilakukan sertifikasi kompetensi. Jadi sertifikat ini sangat penting nilainya. Jadi di negara yang maju atau kita tinggal di negara yang maju termasuk Indonesia saat ini, kepandaian atau keterampilan seseorang itu tidak bisa hanya diakui secara lisan, ya, tidak bisa, atau mengakui dirinya sendiri tidak bisa, tapi harus dibuktikan dengan sertifikat. Nah, ini nanti kalau para peserta sekalian bisa menyelesaikan program ini, maka nanti terakhirnya itu mendapatkan sertifikat kompeten. Nah, ini nanti bisa ketika kita membuka usaha sendiri, ini bisa kita tampilkan sebagai semacam lisensi. Jadi kita itu sudah kompeten di bidang ini. Dan juga ketika kita melamar ke sebuah perusahaan, ke usaha-usaha yang berkaitan dengan SPA, ini juga bisa kita lampirkan sebagai syarat dukung.
Jadi karena ini profesi ya, kegiatan spa ini, bidang spa ini profesi, tidak semua orang bisa. Karena kaitannya adalah berkaitan dengan menyehatkan orang, menyenangkan orang. Kalau saya sendiri mungkin saya belum pernah spa ya, makanya kayak gelap ya. Dibanding Pak Alfian kan jauh, apalagi Pak Saad. Ya, tapi yang di depan juga cerah-cerah semua. Saya sama Bang Rajes yang agak gelap sedikit. Jadi ini bukan profesi biasa. Artinya ini profesi yang memiliki khas tersendiri gitu. Jadi tidak semua orang bisa. Nah, maka dari itu kita yang bergerak di bidang ini kita harus menampilkan semakin menjadikan orang lain itu percaya calon customer kita dan orang lain, sehingga kalau banyak customer kan tentunya semakin banyak pendapatan, semakin sejahtera, semakin kaya. Nah, apalagi Batam seperti yang disampaikan oleh Pak Saad tadi, bahwa Batam ini terus berbenah, Pak Wali Kota kita terus berbenah, memperbaiki jalan, infrastruktur dan lain sebagainya, fasilitas umum diperbaiki terus. Bandara, kemudian ada LRT ya, sebentar lagi sudah dibuatkan, itu juga ada LRT, kemudian terobosan-terobosan yang lain, penerbangan ke luar negeri yang langsung dari Batam itu terus diupayakan oleh Pak Wali Kota. Jadi artinya apa? Pak Wali Kota mau Batam ini menjadi tujuan semua orang datang ke sini untuk happy, untuk bersenang-senang. Nah, kemarin saya membawa tamu dari Malaysia, salah satu dia bilang, saya kalau ke Batam paling suka spa katanya. Kalau saya spa itu bisa 1 harian katanya. Karena di sini banyak paket yang bisa ditawarkan. Dari rambut, dari ini katanya. Saya nggak tahu ya tadi ya. Saya cerita dia itu. Nah, itu baru 1 orang saya dengarkan gitu, berarti memang kalau orang yang mau rileks itu ya yang dibawa, yang dicarinya ya tempat-tempat yang memang bisa rileks. Apalagi kalau dengan melakukan itu semuanya bisa lebih senang, kemudian balik ke negaranya bisa lebih kinclong kan, lebih fresh gitu ya kan. Jadi kalau kita bisa menarik sebanyak-banyaknya orang dari Malaysia yang tetangga kita, Brunei Darussalam tetangga kita, kemudian dari Singapura dan seterusnya yang tetangga kita aja bisa menarik sebanyak-banyaknya, kita yang punya profesi ini sudah potensi untuk menjadi hebat itu bukan mimpi, artinya itu akan menjadi kenyataan. Nah, ini saya perhatikan satu aja yang laki-lakinya. Harusnya apa ini Pak Alfian? Karena mungkin tidak semua laki-laki bisa spa dengan perempuan kan. Nah, jadi yang laki-laki spa dengan laki-laki, yang perempuan ada, mungkin kan gitu kan. Ada yang laki-laki nggak bisa ketika dengan perempuan, tapi bisa kalau dengan laki-laki. Jadi terapis-terapis spa ini harusnya dari laki-laki juga ditambah. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan sedikit. Mohon maaf Pak, kami menyampaikan agak ini dengan kita kita buka bersama ya, bimbingan teknis dan sertifikasi bidang spa level 2 bagi yang muslim. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama pemerintah Kota Batam, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam secara resmi membuka bimbingan teknis dan sertifikasi bidang spa level 2 di LPK Paloma Academy secara resmi. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah waridho wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BIMTEK sertifikasi spa
Selesai pelatihan selama 6 hari untuk bimbingan teknis dan sertifikasi bidang spa ya. Nah hasil memuaskan ya, semuanya kompeten ya. Yuk beri aplaus kepada teman-teman. Terima kasih ya semua sudah berusaha ya, termasuk juga Mbak Eva ini. Awalnya Pak sudah gara-gara nggak bisa baca mau mundurkan diri, saya bilang nggak boleh menyerah ya. Sudah ada apa namanya? Seperti pepatah Melayu mengatakan kan, sekali layar berkembang, surut kita berpantang. Ya, jadi surut kita berpantang. Jadi sekali layar berkembang, surut kita berpantang. Jadi tidak boleh ada kata menyerah. Oke. Jadi apa namanya? Nah, ini satu baru proses satu ya, baru satu proses kecil. Nah, kita di mana kita berlatih dan diuji, kayak gitu kan? Nah, kalau ada kendala ya wajar karena yang kita uji juga apa yang teman-teman lakukan sehari-hari kan gitu kan di tempat kerja masing-masing. Nah, asesor akan menilai benar nggak teman-teman ini kompeten di bidangnya, begitu kan? Begitu juga dengan upscaling ya, pengetahuan yang sudah diberikan baik dari asesor maupun dari instruktur kita. Nah, itu semua yang kita sampaikan ke teman-teman. Oke. Nah, selamat sekali lagi ya yang sudah menyelesaikan dan jangan cukup puas juga sampai sini karena ini baru level 2. Ada level 3, ada level 4 dan seterusnya sampai dengan nanti ada manajer spa, direktur spa juga ada. Jadi dari keahlian kita bisa sama dengan tingkat formal. Kalau kan ada kan dari tingkat formal ada S1, S2, S3 ya. Doktor gitu ya, doktoral ya. Nah, gitu juga dari keahlian. Keahlian itu nanti level 1 itu sama dengan apa? Level 1 itu sama dengan level 2 seperti ini, baik sama dengan apa? Sama dengan kalau kita di dunia kerja itu sama dengan levelnya terapis ya yang pertama. Nanti ada pertama, ada nanti yang madya ya. Nah, seperti itu. Jadi terus meningkat. Oke. Nah, sekarang level 2 nanti berikutnya lagi ya madya dan banyak lagi level-level yang bisa diikuti. Ya, sampai nanti direktur spa, manajer spa, ada sertifikasinya semua. Jadi profesi ya ada tingkatan di masing-masing kompetensinya. Oke, seperti itu ya. Semua sama. Sekarang semua bidang profesi ada uji kompetensi. Mau baik dari dokter maupun seperti lawyer ya, pengacara juga ada sertifikasinya. Seperti itu ya. Jadi, nah kalau kita di bidang kecantikan, nah geluti terus di bidang spa, geluti terus naikkan posisi kita melalui ini kan kalau dapat sertifikat berarti pengakuan
ya. Ada pengakuan dari apa? Dari lembaga, dari pemerintah, ya, dari negara. Nah, kalau kita dapat sertifikat nanti dari setelah uji kompetensi itu dari negara. Berarti ada pengakuan dari negara bahwa kita terapis yang sudah tersertifikasi. Ya, kalau dulu mungkin teman-teman ingat, mungkin ada yang nggak ingat ya, namanya ujian negara. Nah, kalau ujian negara itu dulu, ya sistem dulu. Karena kalau sekali ujian negara kan sertifikat itu mengikuti seumur hidup. Nah, sekarang sudah tidak seperti itu, tapi namanya sertifikat uji kompetensi. Karena kompetensi kita di mana, nah disitulah kita diberikan sertifikat, ya. Nah, jadi bisa jadi kalau misalnya kita selama 5 tahun nih menggeluti terapis, misalnya Mbak Eva 5 tahun ini menggeluti terapis, nanti berikutnya bisa jadi nggak di terapis lagi, bisa jadi menjahit. Nah, diuji lagi nanti yang di menjahit, gitu ya. Jadi yang terapis ini kalau memang nggak digeluti lagi, nanti dia ada waktunya, ada jangka waktunya 3 tahun, biasanya seperti itu. Ya, kalau memang nggak digeluti, tapi kalau memang digeluti lagi, tinggal perpanjang aja, seperti itu. Oke, nah, itu aja dari saya. Terima kasih mungkin ya. Nah, pada teman-teman semua tetap semangat, ya. Selamat siang. Perpanjangan nanti gini, Mbak. Kalau biasanya misalnya setelah ada uji lagi, tinggal datang aja. Nanti kita tunjukkan bahwa kita masih menggeluti profesi seperti itu. Gitu. Ya. Baik, Pak. Ya, cukup. Cukup. Nah, aja saya mau sampaikan. Hah? Ada. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Malah udah lemes ya, kurang semangat ya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Alfian ST MPD, Ibu Jenny yang kita hormati, kemudian sahabat saya Bapak Raja Srila dan seluruh peserta Fintech dan sertifikasi bidang SPA level 2 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, kemudian salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Langsung saja tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alfian, bahwa pelatihan SPA level 2 ini persyaratannya tidak harus lulus, tidak harus berijazah ya, karena ini adalah keahlian khusus. Jadi keahlian khusus itu sebenarnya disabilitas pun bisa, selama dia masih bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Artinya ini kan keahlian. Jadi keahlian itu tidak bisa diukur oleh ijazah, tapi memang ukurannya adalah kemampuan, skill, keterampilan. Nah, maka tadi yang disampaikan ada yang sampai hampir putus asa, Alfian. Iya, Pak, betul, Pak. Hampir putus asa, kemudian ingin tidak melanjutkan. Sebenarnya sayang karena kesempatan seperti ini tidak muncul 2 kali. Artinya ketika nanti mungkin saat ini belum banyak yang ingin disertifikasi, tapi ke depan pasti banyak yang ingin disertifikasi. Kenapa? Semakin daerah itu maju, negara itu maju, maka seluruh jenjang profesi karir itu membutuhkan bukti. Nah, salah satu buktinya adalah sertifikat. Sertifikat ini adalah bukti yang praktisnya, ya, yang bisa diambil secara cepat, tapi tidak mengurangi daripada kualitas skillnya, kompetensinya, tidak mengurangi itu. Nah, sedangkan kalau seandainya dengan ijazah itu kan panjang ceritanya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah paling cepat 4 tahun, S1 baru. Nah, kalau cepat, kalau nggak cepat bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, bisa 7 tahun, bisa 8 tahun. Baru mendapatkan ijazah. Nah, ini semua adalah bukti. Ijazah, sertifikat itu sama, adalah sebagai bukti bahwa kita, kalau sertifikat kompeten itu berarti sama kita memiliki kompetensi di bidang itu. Kita memang mampu, ya, memang mampu memiliki
skill dibilang terapis spa ini. Nah, kemudian kalau melihat dari apa yang diajarkan di sini ya, nah ini kan ada psikologinya juga. Saya lihat psikologi mengenal calon pelanggan atau orang yang akan dirawat ya. Ini karena kita melayani orang. Melayani orang itu harus dianalisa. Analisanya yang paling baik itu bukan ikutin perasaan kita, tapi kita mengikuti kemauan dari pelanggan itu kalau bisa. Itu udah tingkat tinggi. Kalau bisa menyesuaikan, kita yang menyesuaikan, bukan ikut orang yang harus menyesuaikan kita. Kalau orang yang menyesuaikan kita ini kan terbatas ya. Kita ini hanya mampu menampung berapa orang perasaan kita. Tapi kalau kita bisa menyesuaikan dengan orang lain, maka dengan siapapun kita tidak ada masalah. Dan ingat, apapun siapapun yang hadir itu adalah pelanggan kita, customer kita. Jadi harus dilayani dengan baik. Artinya mereka ada kesan, kemudian kalau ada kesan, kemudian kalau dia ingin perawatan, dia memang sesuai dengan yang diharapkan dia. Nah ini kan banyak sekali yang ternyata yang disampaikan selama 6 hari ini. Dan kalau menurut asesornya dinyatakan kompeten, berarti saya tidak perlu menguji kembali. Artinya bahwa sudah kompeten. Nah, tadi 100% kompeten ya Bu ya? Iya. Jadi berarti syukurlah. Nah, sebagai kebanggaan kita nanti di tempat praktek kita ini, kalau memang usaha kita sendiri tempel nanti, terutama yang dari ini akan mendapatkan sertifikat 3. Yang ini sertifikat dari Paloma, LPK-nya, Paloma Academy. Kemudian nanti dapat lagi sertifikat dari Dinas Tenaga Kerja. Dan yang paling berharga itu secara nasional, nanti ngelamar kerja di Bali, di Jakarta. Bahkan kalau ada yang ingin melamar ke Singapura atau ke tempat lain, bisa dilampirkan sertifikat yang dari BNSP. BNSP. Kalau enggak, tiga-tiganya lampirkan. Karena ketika ada logo pemerintah seperti ini, ini orang sudah tahu bahwa ini adalah sudah melalui seleksi atau binaan dari pemerintah, Dinas Tenaga Kerja setempat. Nah nanti BNSP itu ada logonya, logo gambar Garuda ya, betul Pak ya, gambar Garuda. Nah kalau Garuda itu sudah nasional. Jadi orang luar negeri melihat bahwa sertifikatnya ini memang yang memegang sertifikat itu layak, kompeten. Nah itu dilampirkan kalau kita melamar pekerjaan. Jadi kita yang sudah dilatih di sini ini secara kualitas kita itu sudah di atas yang lain. Artinya secara kualitas kita dan dokumen pendukung kita dengan sertifikat ini kita sudah naik kelas kita, grade kita. Yang kemarin mama belum punya level, sekarang sudah level 2. Nah tergantunglah negosiasi di tempat kerja masing-masing. Bisa nggak salary-nya ditambahkan dengan atau dan lain sebagainya. Kan itu juga perusahaan memberikan, yang kerja dengan perusahaan memberikan izin untuk pelatihan ini kan juga harus dihargai juga. Ya, karena 6 hari ya. 6 hari tidak bekerja dan kemudian bisa diberikan kesempatan. Ini juga harus kita hargai. Jadi saya ulangi kembali bahwa mendapatkan sertifikat kompeten itu ada 3 yang harus dikuasai. Ingat, yang pertama adalah knowledge, pengetahuan. Jadi pengetahuan termasuk tadi mengetahui kemauan pelanggan, mengetahui ilmu spa. Ya, walaupun ini dari mengetahui itu kan tidak harus membaca, tapi dinasihatin orang, diberi masukan orang, diajarin orang, itu termasuk pengetahuan. Kedua, skill. Kita memang mampu, tangan kita terampil, kita punya tenaga. Artinya kadang-kadang kalau kita terapis ini kan memang harus punya tenaga lebih ya.
Apalagi yang hadir umpama di jam-jam ngantuk seperti sekarang, pasien pelanggan kita datangnya jam ngantuk gitu kan. Nah, atau agak malam kita paksakan ngantuk. Itu juga harus hati-hati sekali pelayanan-pelayanan di tempat di waktu-waktu seperti itu. Jangan sampai nanti kita megang kaki atau tangannya tapi tidur. Habisnya nggak datang lagi gitu. Ya, hal begini ini skill ini itu jangan terjadi. Jadi artinya wah kayak manapun kalau bisa sudah profesional dibatasi. Kalau seandainya dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam ya jangan jam 9 datang masih dilayani, suruh datang besok. Kalau tidak mau datang besok ya udah nggak apa-apa, nggak rezeki. Jangan dipaksakan. Nanti jam 9 datang, sayang lah jam 9. Kita melayani nggak bisa maksimal. Dia hanya sekali itu saja. Nah iya kalau nggak cerita sama orang. Kalau sempat cerita sama orang, kan nanti jadi masalah kan? Jadi masalah cerita, oh nggak bagus. Terapis itu nggak bagus, nggak maksimal, tidur dia. Itu yang selanjutnya skill diperhatikan ya. Kemudian yang selanjutnya attitude atau etika atau moral atau akhlak ya, sopan santun. Kita bagaimanapun usahakan senyum dengan pelanggan ya, usahakan senyum. Itu Indonesia ini sudah terkenal di seluruh dunia. Pelanggan pegawai kita atau orang yang bekerja menjadi sektor pelayanan itu paling mudah senyum. Itu orang Indonesia. Ciri khasnya orang Indonesia itu mudah senyum. Kalau tidak mudah senyum itu mohon maaf, menurut survei itu orang Bangladesh, orang India. Itu bagi mereka senyum itu ngecek masalahnya. Jadi bagi mereka kalau suka senyum-senyum itu nggak dewasa. Nah, itu kan kebudayaan suatu tempat, kita nggak bisa menyalahkan gitu. Sehingga mereka jarang sekali senyum. Yom aja kayaknya itu. Jadi angker gitu kita ya. Nah, tapi kalau orang Indonesia kan di mana-mana suka senyum dan itu sudah terkenal. Makanya di beberapa negara itu menghadirkan tenaga-tenaga terampil dalam pelayanan kesehatan, pariwisata, itu mereka mendatangkan dari Indonesia. Karena Indonesia itu suka senyum, itu terkenal. Ya, jadi ini attitude-nya. Attitude, etikanya, akhlaknya di situ. Nah, ini 3 hal ini yang harus sudah punya level 2, itu harus selalu diingat. Itu yang harus diingat. Jadi pekerjaan apapun profesi kita, kalau kita tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi apapun profesi kita, kalau kita sungguh-sungguh akan menghasilkan banyak uang. Orang yang bikin ketawa aja bisa kaya raya. Siapa itu? Sule, ya kan? Coba Sule, Andre, ya kan? Dulu ada Bolot tuh kaya raya tuh. Cuman bikin orang ketawa aja, ya kan? Stand up comedy, Cak Lontong dan lain sebagainya. Apalagi ini yang punya ilmu terapis, bisa melegakan, menyehatkan orang. Kalau disungguh-sungguh kan pasti bisa kaya kan? Nah, jadi tidak ada profesi itu yang remeh-temeh, tidak ada. Itu tergantung kepada kemauan kita, kesungguh-sungguhan kita, ya. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai penutup dan bekal kita bersama terkait dengan nanti ikut di level selanjutnya ya ditunggu aja program dari Dinas Tenaga Kerja nantinya ya. Dan kita berharap peserta sekalian yang sudah terjun di bidang ini adalah mendukung sektor pariwisata. Jadi ini mendukung sektor pariwisata, bagus-baguslah sehingga Pak Rudi, Bapak Wali Kota Batam menghadirkan orang-orang dari luar negeri ke Batam dan orang-orang daerah lain ke Batam yang mereka ingin bersantai di sini, berliburan di sini, mereka terkesan dan ingin kembali lagi. Kemarin yang saya cerita ada yang dari Malaysia itu, kalau ke sini paling suka spa sampai 1 hari dia betah, ganti ini seperti itu. Jadi jadikanlah kita menjadi bagian masyarakat Batam yang berkontribusi untuk membangun Batam.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagi yang muslim, marilah kita tutup BIMTEK dan sertifikasi bidang SPA level 2 ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian atas nama pemerintah Kota Batam, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam secara resmi menutup BIMTEK dan sertifikasi bidang SPA level 2 di LPK Paloma Academy. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami sudahi, billahi taufiq hidayah, waridho wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paloma Academy. Komputer